labeling agama tertentu lah misalnya, karena itu juga tidak ada di muslim aja, maksudnya di urusan dengan Nasrani di area gereja itu pun kan juga terjadi ya sebenarnya ya, tapi kan memang kasus-kasus seperti itu karena sangat tertutup, iya muslim mayoritas, sehingga ketika muncul di permukaan orang juga dengan persepsinya masing-masing kan. Cuman ketika orang menganggap ini selesai, lah ini kan ketika dia masih ada endapan, dia dalam kondisi frustasi, depresi, dan juga masih ada kemarahan, lah ini dia juga bisa meneruskan menjadi sebuah perilaku yang tadinya dia menjadi korban, menjadi dia pelaku kekerasan atau pelecehan itu sendiri. Nah itu yang memang menjadi kayak siklus, apa namanya, ada orang yang bilang ini siklus setan. 5 tahun anak itu bawalah ke psikolog, nggak usah ngenteni ono apa-apa. Karena dari proses itu akan dilakukan deteksi. Memang setiap psikolog pasti punya style masing-masing ya, tapi ada proses-proses yang biasanya saya lakukan itu juga terkait pertanyaan-pertanyaan yang sensitif, bahkan itu tidak akan dilakukan oleh para orang tua. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa kalau setelah nyeruput kopi itu ada kayak selebrasi gitu ya? Sensasi kopi siang. Jadi sesuatu butuh selebrasi. Hari ini kita ketemu dengan Mbak Ifada Nur Rahmaniyah, MPSI. Beliau adalah psikolog yang sangat populer. Saya tidak berani mengatakan senior, tapi sangat populer di wilayah Jawa Timur, bahkan juga sering menangani beberapa persoalan lintas pulau di Indonesia, berarti nasional. Selamat siang, selamat pagi, selamat sore, dan selamat malam Mbak Ifada. Selamat apa aja Mas Aris, Mas dosen, Mas dokter. Bingung kita kan, mau selamat pagi nanti muternya malam gitu ya. Iya. Berarti selamat semuanya. Selamat gitu ya. Semuanya. Sehat Mbak Ifada? Alhamdulillah sehat Mas Faris. Iya, alhamdulillah kita sama-sama putih-putih ini ya. Iya. Anu sehati. Sehati. Klik yang ini loh Mas. Ya. Iya. Padahal tidak semayanan, tapi hanya hati yang bicara. Betul. Gitu. Tidak ada kata-kata gitu ya, karena kata-kata terlalu sederhana. Terkoneksi Mas. Mbak Ifada, ada banyak pertanyaan masyarakat yang sampai hari ini ingin jawaban dari seorang ahli psikolog jenengan. Ini kan akhir-akhir ini kita disuguhi oleh beberapa informasi tentang kekerasan seksual, perempuan, anak begitu, yang basis lokasinya di sebuah lembaga pendidikan yang berbasis agama. Ini kan mengejutkan, iya, tetapi juga ada mengatakan ini kan dari dulu begitu. Tetapi kan kita tidak boleh diam dengan situasi ini. Iya. Tulungagung juga terjadi, kemudian di Jombang beberapa waktu lalu, di kota-kota yang lain. Yang terakhir di mana? Bondowoso ya. Ada, dan juga kota-kota yang lain begitu ya. Motifnya mungkin ada kesamaan. Ya, mirip-mirip ya Mas. Mirip-mirip. Secara umum sebenarnya ada persoalan apa ini Mbak Ifada? Ya, kalau ada tadi menyinggung tentang institusi agama ya Mas ya, Masnya kok ada terjadi seperti ini ya, sebenarnya yang perlu disampaikan dulu tentang letak di otak kita ini. Sebenarnya kalau kita berbicara otak kiri ini kan berkaitan dengan kecerdasan intelektual, kemudian kecerdasan spiritual itu ada di tengah dan bahkan di titik-titik secara menyeluruh. Kemudian kalau yang di kanan itu berkaitan dengan kecerdasan emosi. Nah, ada bagian-bagian di kecerdasan emosi ini yang tidak selalu terlatih ya Mas ya, kayak itu ketika mengalami sebuah peristiwa. Artinya ketika terjadi di institusi yang jenengan sebutkan tadi, ya ini ada hal yang memang hidden, tidak kelihatan, tapi tersembunyi. Kan ya tersembunyi kayak gitu. Jadi ada kondisi yang mengendap ketika seseorang mengalami sebuah peristiwa. Jadi
bukan karena dia agamanya apa, tapi karena ada kondisi psikologis yang memang tidak bisa terungkap ya kayak gitu, sehingga ada kondisi ledakan juga kayak gitu. Namun ketika ini dalam sebuah institusi, dalam notabene di sini juga ada kaitannya agama lah, ini kan yang menjadi seksi ya Mas, lo kok iso lo ketoke yo khusyuk, dia sebenarnya juga pinter beribadahnya, itu juga nggak pernah telat, tapi kok bisa melakukan ini lah. Ini kan yang something-nya ini kan di kesehatan mental Mas pembahasannya kayak gitu. Makanya kan ketika seseorang misalnya dikatakan depresi, itu bukan berarti kurang iman loh ya, itu nggak ada kaitannya gitu, maksud saya kayak gitu. Jadi mungkin itu bagian dari yang mendasar, basic dulu ya. Padahal kondisi depresi itu bisa dimiliki oleh siapa aja kayak gitu, dengan labeling misalnya, atau apakah dia punya kondisi religinya itu apakah kuat atau mungkin hanya biasa-biasa aja, itu bisa terjadi, artinya begitu. Ada yang protes begini Mbak, ini ngapain kok seolah-olah lembaga pendidikan berbasis agama ini yang disalahkan begitu. Iya. Kan di luar itu kan banyak betul, juga begitu kan, iya. Kan beda juga begitu. Kalau di luar konstruksi sosialnya mungkin nggak sama dengan yang ada di pesantren, yang misalkan setiap saat belajar, setiap saat didampingi, setiap saat selalu dimonitor. Betul. Kalau di lingkungan yang lain mungkin tidak seperti itu. Betul. Tapi kok masih saja berojol kasusnya. Gitu. Kok ada letupan gitu ya. Ada letupan ya. Tadi jenengan mengatakan ada emosi atau yang tidak tersalurkan begitu. Iya. Ini maknanya bagaimana, Mbak? Jadi gini, Masnya kan orang yang berada di institusi yang jenengan sebutkan misalnya dalam labeling agama tertentu lah misalnya, karena itu juga tidak ada di muslim aja, maksudnya di urusan dengan Nasrani di area gereja itu pun kan juga terjadi ya sebenarnya ya. Tapi kan memang kasus-kasus seperti itu karena sangat tertutup. Iya, muslim mayoritas, sehingga ketika muncul di permukaan orang juga dengan persepsinya masing-masing kan. Oh, buat kedok, buat inilah kan, ini kan yang membuat liar, bolanya kan jadinya liar, padahal dia juga manusia. Dia kan juga manusia kayak gitu. Jadi kayak misalnya ketika seseorang dia sebelum punya profesi, dia juga sangat mungkin mengalami banyak hal, tapi itu tertutup rapat kalau secara psikologisnya. Artinya ketika ada peristiwa yang membuat dia menekan, kemudian ada hal-hal yang mungkin membuat dia frustasi, misalnya dia mengalami pelecehan seksual ya, kalau kita dalam konteks itu kan tidak semua orang mau melakukan proses rilis secara profesional Mas. Artinya kan kadang dianggap itu tabu, terus dianggap selesai. Dengan waktu ini akan berlalu begitu saja, padahal tidak seperti itu kondisi psikologis itu. Ini tidak hanya laki-laki atau tidak hanya perempuan atau apa ya, yang beberapa yang hangat di Tulungagung ini kan laki-laki semua ini, baik pelaku maupun korban begitu. Bagaimana Mbak Ifada melihat? Jadi ini kan berarti berkaitan dengan orientasi ya dari pelakunya. Kenapa kok dia seorang laki-laki ke laki-laki? Karena orientasi seksual itu kan orang mungkin lebih memahami konteks yang umum heteroseksual. Laki-laki itu ya hubungan seksualnya dengan perempuan kan, seperti itu. Tapi sebenarnya kan ada orientasi seksual yang lain yang berbeda. Misalnya orientasi seksual sejenis atau homoseksual. Homoseksual ini kan terbagi, kalau laki-laki gay, kalau perempuan kan lesbian kayak gitu ya. Kemudian ada orientasi seksual biseksual, seperti itulah. Konteks-konteks ini sebenarnya perlu menjadi dasar dalam pendidikan seksualitas bagi setiap orang tua pada anaknya. Tapi kan ini juga menjadi keskip ya Mas, karena ya dianggap tabu, yo engko lek wis gede ben ngerti dhewe. Ya, karena kan orang tuanya dulu begitu gitu. Orang tuanya dulu begitu, sehingga kan ada hal-hal yang dia tidak memahami ketika libido itu sudah mulai aktif, ketika dia sudah pubertas, menstruasi atau mimpi basah. Ini kan libido ini kan sudah aktif secara hormonal, dan ini sebenarnya alamiah, tapi kan itu dianggap juga
medeni. Di usia berapa Mbak libido mulai aktif itu? Jadi kalau sekarang mungkin anak-anak cewek ini, anak gadis lebih cepat loh Mas menstruasinya. Kelas 4 SD itu aja udah. Kelas 3 SD ada yang sudah saya temui juga sudah menstruasi. Lah, kalau ini tidak didapatkan pendidikan kesehatan reproduksi, pendidikan seksualitas itu, ya ini juga dia kan tidak tahu rambu-rambu bagaimana mengontrol diri, mengontrol kondisi, mengelola libido itu seperti apa, kan dia nggak paham kayak gitu. Kemudian kalau dia sudah distimulus oleh misalnya media sosial, apakah misalnya ya sekarang adegan-adegan konten di media sosial ini kan sangat sangat beredar lepas ya. Jadi siapapun yang nonton yo I don't care, ibaratnya kan kayak gitu. Lah ini kan tidak ada filter-filter, sedangkan HP ini dalam genggaman anak. Lah ketika dia terus-menerus misalnya melihat misalnya film pornografi apa segala macam, itu juga bisa merusak otak Mas. Ya. Lah itu. Wah, berarti bisa dikatakan ini sebuah sesuatu yang harus segera dicarikan solusi begitu ya. Betul. Mbak, katanya kalau kekerasan atau dugaan kekerasan seksual yang terjadi di lembaga-lembaga pendidikan yang berbasis agama itu ini sudah berlangsung lama katanya. Iya. Artinya yang sekarang ini menjadi pelaku dulu bisa jadi menjadi korban. Ada siklus seperti itu. Ini pasti begitu atau bagaimana? Tidak semua memang ya. Kita tidak bisa memastikan bahwa akan selalu seperti itu. Karena setiap orang ketika mengalami peristiwa yang menurut dia nggak nyaman atau menyakitkan, ini kan dia punya proses-proses secara individual. Ada orang yang masih meneruskan dengan kemarahannya karena dia nggak tahu bagaimana caranya meredakan dan memaafkan peristiwa itu. Tapi kan ada orang yang bisa memaafkan peristiwa itu. Sebenarnya kan ini proses subjektif lah, dimana ketika misalnya itu ketemu dengan profesional, proses-proses itu kan akan diolah Mas, kayak gitu. Cuman ketika orang menganggap ini selesai, lah ini kan ketika dia masih ada endapan, dia dalam kondisi frustasi, depresi, dan juga masih ada kemarahan, lah ini dia juga bisa meneruskan menjadi sebuah perilaku yang tadinya dia menjadi korban, menjadi dia pelaku kekerasan atau pelecehan itu sendiri. Nah itu yang memang menjadi kayak siklus ada orang yang bilang ini siklusnya siklus setan apa kayak gitu, kayaknya untuk di ini tuh gimana kayak gitu. Untuk memotong rantainya ini bagaimana. Betul. Gitu ya. Iya, karena biasanya yang datang ke profesional dalam hal ini kalau ke psikolog yang saya alami korbannya Mas. Kalau yang pelaku itu jarang datang. Bahkan dalam proses selama saya praktek ya itu memang harus dari proses proaktif psikolog misalnya melakukan kondisi misalnya penanganan misalnya di ranah-ranah pelaku kayak gitu. Jadi kan biasanya yang ditangani ini yang korban kan, tapi kan yang pelaku itu kan ya biasanya udah dijerat hukum, terus kemudian dia udah menerima hukuman itu, tapi kan tidak terintervensi secara psikologis. Padahal dia juga mengalami kerusakan otak loh itu. Iya. Hanya pendekatannya hukum pidana barangkali begitu ya. Betul. Saya ingin mendalami begini, ketika seseorang atau anak ini dilecehkan, sampai kemudian benar-benar dia sadar bahwa ini pelecehan, terus bilang ke orang tuanya, kemudian orang tuanya, wah ini berarti polisi ini persoalannya ngadunya ke polisi. Adakah di antara klien Mbak Ifada selama ini misalkan dia menjadi korban dugaan pelecehan, tetapi dia merasa ikut alur begitu ya? Ikut juga menikmati, bisa jadi begitu atau mungkin ada kata-kata lain. Oke, saya dilecehkan tapi saya enjoy begitu. Apakah ada yang seperti itu? Artinya meneruskan siklus dalam hubungan seksual gitu ya. Oh iya, itu cukup banyak Mas. Artinya bisa jadi yang melapor ini sebagian kecil, yang lain bisa jadi dia meneruskan itu. Betul, makanya kan menjadi kayak letupan-letupan ledakan kasus itu kan memang fenomena gunung es. Jadi kan memang ada fase-fase di mana ya terunggah. Terkadang kalaupun dia tidak ngomong dengan orang tuanya, misalnya dengan tetangga, atau misalnya kalau dengan orang tua nggak berani biasanya koncone dhisik kayak gitu.
Saya dengar juga ada yang tidak mau lapor atas alasan malu, Betul. ini menjadi aib dan Iya. seterusnya. Sebenarnya seharusnya atau idealnya kayak apa sih, Mbak? Sebenarnya kan kalau kita berbicara tentang penuntasan atas peristiwa yang terjadi dalam hidup kita, itu kan harus dimulai dari diri sendiri, Mas. Kayak gitu. Itu kan harus dimulai dari diri sendiri bahwa kondisinya saya pernah mengalami peristiwa itulah. Ini teknik-teknik ini kan ada dan juga bukan hanya teknik yang di YouTube aja kayak gitu. Kadang orang kan apalagi kalau sekarang udah di medsos itu sudah tahu teknik grounding, teknik apa kayak gitu, itu udah dia melakukan itu, padahal ada hal-hal yang perlu dilakukan secara emotional release kayak gitu. Emotional release ini ya memang bagaimanapun walaupun dia misalnya ada yang mendampingi, misalnya teman atau saudara, ya tetap harus ke profesional, Mas. Tetap ada batasan-batasan kan. Kan ada kondisi-kondisi yang tidak bisa lompat begitu saja kayak gitu. Karena ya memang ini ada bagian dari yang perlu dituntaskan kayak gitu. Sehingga kalau tidak ya kondisinya ya itu tadi ya, dia terus bergulir pada impulsif jalinan relasi seksual. Jadi impulsif jalinan relasi seksual itu karena dia juga secara hormonal kan sudah berdampak ya, ada ketidakseimbangan cairan kimiawi di otak ya atas misalnya dia ngalami pelecehan. Nah, ketika itu responnya dia bagaimana? Apakah responnya sedih, kemudian responnya marah atau bahkan frustasi lah, ini yang unpredictable dan orang juga bisa ke siklus akhirnya bisa berhubungan seksual dengan siapa aja, dia tidak terkendali, itu sangat mungkin terjadi. Maknanya penyelesaian dengan pendekatan hukum tidak selalu bisa menuntaskan. Ya itu efek jera kayak gitu ya, menurut saya efek jera tapi kan yang di dalam ini kan hidden itu tadi ya, invisible disease. Jadi bahwa kesehatan mental itu kan kalau ada keluhan nggak kelihatan, Mas. Nah ini yang invisible disease ini ada komponen yang perlu masuk juga, yang ini nanti juga bagian dari pencegahan untuk selanjutnya, artinya dia perlu menghentikan bahwa cukup sampai di sini. Artinya gitu. Ketika proses shock terapi sesuai aturan, mungkin di penjara, setelah di penjara bisa jadi belum selesai masih. Belum selesai karena kan dia tertahan oleh kondisi yang mengontrol dia kan, tapi kan tidak dalam secara personalitinya. Ya, Mbak, banyak orang tua yang menginginkan bahwa putra-putrinya tidak terjebak atau tidak terjerat dalam kasus-kasus pelecehan seksual ini. Ada yang khawatir. Kemarin banyak yang diskusi dengan kita dan gimana ini saya harus bagaimana? Ojo sampai ya, Mas. Anakku sampai gini. Amit-amit jabang bayi kayak gitu ya. Yang sangat begitu. Walaupun sebenarnya kasus ini juga dulu-dulunya pernah ada, cuman karena di blow up oleh media, akhirnya orang-orang tua ini pada bingung gitu ya. Kekhawatirannya berlebihan hari-hari ini. Nah, bagaimana upaya-upaya pencegahan atau mendeteksi dini agar putra-putrinya tidak terlibat dalam kasus ini, apakah menjadi pelaku atau korbannya? Iya, karena khawatir aja memang nggak cukup, ya kan? Khawatir nggak cukup. Jadi ada proses-proses, makanya kalau saya memang sering menyampaikan sebelum 25 tahun anak itu bawalah ke psikolog. Nggak usah ngenteni ono apa-apa. Karena dari proses itu akan dilakukan deteksi. Memang setiap psikolog pasti punya style masing-masing ya, tapi ada proses-proses yang biasanya saya lakukan itu juga terkait pertanyaan-pertanyaan yang sensitif, bahkan itu tidak akan dilakukan oleh para orang tua. Kayak gitu. Saya biasanya misalnya nih menanyakan, ini mungkin kalau yang dengar kalaupun misalnya sanggup ya untuk menanyakan dan dengan jawaban anak seperti apa, karena kalau anak biasanya jawabannya kalau dengan orang tua kan tertutup, Mas, nggak berani ngomong apa adanya karena akan ada efek-efek selanjutnya, biasanya ada punishment dan sebagainya. Lah misalnya saya nanya nih, udah punya pacar belum, kayak gitu. Jadi kadang saya tanya, udah pernah berhubungan seksual? Saya langsung nanya gitu, sudah seksual aktif, pacarannya gimana gaya pacarannya, apakah udah pernah ciuman, apakah udah pernah diraba oleh pasangan dan sebagainya, yang seperti apa, itu biasanya anak akan mengalir ya, tapi dengan gaya bahasa remaja. Kalau dengan remaja kayak gitu. Itu nggak tabu, Mbak?
Nah ya ini Mas, makanya kita perlu memecah ketabuan. Selagi ketabuan ini terus disimpan, ini sebenarnya sudah terlalu lama Mas menyimpan tabu itu. Makanya pendidikan seksualitas menjadi kontroversi kan, kayak gitu. Karena pendidikan seksualitas itu sebenarnya kan bukan ngomongnya tentang bagaimana cara berhubungan seksual, tapi kan dikasih tahu misalnya ada bagian tubuh kita yang nggak boleh sembarangan disentuh sama orang lain, kayak misalnya kemudian bagian dada, bagian kelamin, bagian pantat, misalnya kayak gitu tuh nggak boleh sembarangan disentuh sama orang lain. Kalaupun ada yang nyentuh bilang ya sama mama, sama papa, atau sama abi, sama umi kayak gitu misalnya ya ngomong. Kalau enggak ya yang jelas harus teriak kayak gitu. Teriak kalau misalnya ada orang yang melakukan itu. Nah proses-proses ini aja Mas, ini nggak tuntas karena pola asuh yang saya amati memang orang tua lebih seneng kalau anaknya nurut ya. Ketika nurut dan nurut ini di otak ini juga menjadi sebuah program nurut sehingga dia tidak bisa memang untuk berkata tidak, bahkan tidak bisa membedakan mana yang harus ditolak dan mana yang harus diikutin. Sampai ke situ loh cara kerja otak itu. Jadi sebenarnya kita juga perlu membiasakan untuk misalnya ya kalau anak nggak sepakat, nggak setuju, misalnya mau liburan nih, bapak ibu pengennya neng Surabaya, anaknya pengennya ke Malang kayak gitu. Nah proses-proses ini memang perlu ada diskusi, ada komunikasi yang menjadikan ya kesepakatan. Artinya tidak selalu anak yang disuruh ikut orang tua. Nah, kayak gitu. Itu tuh efek untuk asertif itu berani mengemukakan apa yang ada di pikiran dan di perasaan itu dari proses-proses secara natural loh. Tidak kalau ada kasus baru kayak gitu. Tidak dipotongi ketika punya ide. Tidak dipotongi, betul. Dan yang menarik dan ya menurut saya nggak menarik juga karena faktanya misalkan begini. Pelakunya biasanya adalah orang yang paling dekat. Betul. Kemudian diiming-imingi hadiah ketika mau melakukan kekerasan seksual itu kan seperti itu yang sering terjadi ya Mbak ya. Iya, dan itu memang masuk Mas di pendidikan seksualitas itu kan ada jenjangnya. Kayak misalnya ketika anak-anak itu juga perlu kita edukasi. Nanti kalau misalnya ada yang ngajak main dokter-dokteran, kuda-kudaan, karena kan memang bahasanya bahasa anak-anak juga Mas. Lah kan anak-anak yang tidak dalam pantauan atau tidak pernah bermain-main dengan orang tuanya, ketika ada orang yang mengajak bermain, lo suka lo dia, karena orang tuanya tidak ada interaksi itu dari hal yang sederhana ya, kayak misalnya sini tak kasih permen. Makanya ada anak kecil sekarang dikasih permen nggak boleh. Saya pernah menemukan itu. Oh berarti ini udah dapat edukasi pasti. Jadi dia pas waktu itu saya tawarin ya kayak gitu ya. Terus akhirnya ibunya datang. Oh iya memang saya ini. Oh nggak apa-apa. Ibu sudah bagus melakukan itu. Karena saya orang kan baru. Terus akhirnya kita ngobrol apa. Karena itu saking proteksinya seorang ibu ya kayak gitu ya. Tapi memang ada proses-proses di mana pendidikan seksualitasnya udah masuk. Tapi jangan soal permennya jangan diterima aja. Tapi ada hal-hal yang memang perlu diwaspadai untuk selanjutnya. Anak itu kan belum ngerti ya Mas, mana yang perlu dipilah, mana yang perlu dihindari, dan ini kan masih belum tahu. Ini yang kayaknya akan sangat sulit Mbak Ifada. Artinya begini, kalau di sebuah lembaga pendidikan berbasis agama itu kan ada sebuah doktrin yang sangat kuat bahwa taat kepada guru. Top down ya? Iya, top down, taat, tidak boleh membantah, tidak boleh berkata apalagi kasar begitu. Itu tidak menjadi sebuah habit di sana. Ini bagaimana membongkar atau mendobrak? Ya artinya perlu ada keseimbangan ya Mas. Artinya kan misalnya kita patuh terhadap guru atau pimpinan itu kan juga bagian dari yang memang perlu kita lakukan, tapi kan ada hal-hal yang perlu dipilah dalam hal apa dulu. Kan itu yang kadang itu menjadi digebyah uyah, kabeh manut, kabeh nurut, karena itu adalah orang yang punya relasi kuasa. Biasanya kan karena orang yang punya relasi kuasa ya kayak gitu. Jadi kayak ibaratnya pekewoh sungkan, padahal dia sudah ya kasarannya wis dimek-mek kayak gitu. Tapi kan karena kamu kalau ini kadang orang jadinya itu
jadinya agama dijadikan tameng dan sebagainya kayak itu, karena kan Kedok saja kedok begitu. saja, padahal sebenarnya itu kembali lagi pada personalnya ya, bukan karena dia beragama apa. Itu yang perlu di garis bawahi, termasuk kayak misalnya ketika benang merah. betul, apalagi kalau misalnya ada case yang ini juga lagi booming, kok calon dokter terus kemudian kok dia punya hal-hal yang dia lakukan pelecehan, karena ini sebelum dia punya profesi ada something yang tidak ditangani. Bukan kayak berarti gitu. profesi dokternya yang kemudian. Betul lah, ini yang perlu. Makanya ketika saya punya klien yang dia juga punya profesi, ya alhamdulillah klien saya dengan berbagai profesi itu cukup lengkap ya. Artinya itu dari berbagai profesi iya. Terkadang saya juga mengajak berbincang, ya ini soal proses kamu sebagai personalnya mengalami kondisi-kondisi peristiwa yang nggak nyaman, misalnya pernah dilakukan kekerasan, terus kemudian pelecehan waktu itulah, ini yang harus dituntasin nih, nanti biar tidak berdampak pada kondisi ketika dia menjalani sebuah profesi kayak gitu. Ya kembali kepada anak tadi Mbak Ifada, mulai usia berapa sebenarnya anak itu kita mulai ajari kalau ada ketidaknyamanan atau ada yang salah silahkan teriak gitu. Itu mulai usia berapa? Sebenarnya ketika anak sudah mulai bisa diajak bicara ya kan, kadang kan sudah ya sebenarnya idealnya 4 tahun ya, tapi sebelum itu kalau sudah mulai dikenalkan nggak masalah. Maksudnya bedanya ayah sama ibu kayak gitu, misalnya ketika diajak mandi kayak gitu kan dia bisa membedakan anatomi. Cuman kan kadang untuk orang dewasa itu menyimpulkan, Mas, loh kok dikandani ngono koyok ngajari lah, padahal sebenarnya mereka itu bener-bener masih polos, belum sampai berpikir sampai sejauh itu. Cuman orang nggak mau melakukan karena ya menganggap balik lagi ke tabu itu tadi. Di lingkungan seperti ini tuh sering ada guyonan, gojlokan, atau ada sesuatu yang dianggap menyimpang itu digojloki, dibully lah begitu. Ini berpengaruh nggak kepada psikologi anak? Ketika dia mengalami bullying tentang apa, Mas, misalnya? Misalkan tentang dia dilecehkan gitu. Oke. Oh iya, jelas. Barusan misalkan dipeloroti apa Iya. Kadang kan sering digojloki begitu di lingkungan. Dia cerita akhirnya di rumah, dia cerita akhirnya. Nah, ini bagaimana? Ya itu tentunya berdampak ya, kayak gitu ya. Apalagi kalau misalnya, ya ini kalau misalnya bukan konteks anak. Sebenarnya orang banyak melakukan victim blaming ya, kayak gitu. Jadi malah justru tidak berpihak pada korban. Sebenarnya kan intinya kan ke situ ya. Tidak berempati lah kayak gitu ya, tidak berempati. Sakjane kalau di posisi mereka itu sebenarnya juga bingung loh, sakit loh, sedih loh kayak gitu. Itu kan nggak paham. Kayak misalnya gini, Mas, untuk kasus incest itu misalnya ya hubungan sedarah ya, misalnya apakah ayahnya dengan anak gadisnya misalnya. Lah ini orang yang melakukan victim blaming biasanya itu memang nggak paham dan juga memang dia nggak ngerti bahwa itu sebenarnya tidak berpihak pada korban. Misalnya dia malah bilang gini, kok iso toh, kok kamu bisa mau toh dijak hubungan seksual sama ayahmu, apa kamu nggak kasihan sama ibumu? Ini sebenarnya victim blaming loh, Mas. Oh gitu. Iya, karena dia sebenarnya juga tidak kesenangan kayak gitu ya, karena ada kondisi-kondisi sebelumnya, misalnya dia ini misalnya diancam. Artinya kan dia korban kan begitu? Iya, dia korban, tapi orang yang melihat tuh kadang kan tidak berpihak atau tidak berempati pada dia. Padahal dia ini sudah berkecamuk, pikirannya ruwet juga kayak gitu. Tentang orang yang sebenarnya dia sebenarnya orang yang dia harusnya bisa percaya ternyata nggak bisa percaya. Trust issue-nya itu sangat luar biasa, sehingga dia bisa nggak percaya begitu aja dengan orang lain kayak gitu. Dan ini juga berdampak ketika dia nanti sudah dewasa, misalnya itu dialami dia ketika apakah misalnya masih SD atau SMP, SMA, ini kan nanti efeknya ke jangka panjangnya dia, Mas. Akhirnya kayak diam gitu. Kemudian menjadi bom waktu bisa jadi betul, begitu. bom waktu kayak gitu. Dan itu bisa meledak di fase pernikahan kalau dia menikah, tapi sebelum proses menikah.
ya itu tadi yang pertanyaan jenengan apakah diteruskan dan sebagainya. Makanya ini juga perlu penanganan selain ke psikolog juga ke psikiater. Kalau saya memang seringnya akan mengkombinasikan Mas, karena bagian di dalam neurotransmitter itu memang ranahnya psikiater kayak gitu. Kalau saya memang psikolog ya, jadi saya lebih merilis, kemudian membongkar mindset dan juga membangun mindset positif dan bagaimana dia untuk melanjutkan kehidupan dia ke depan kayak gitu. Ini ngomong frekuensi Mbak, beberapa rilis kepolisian misalkan, oh dia pernah ada dugaan pelecehan 5 kali, ada 6 kali, ada yang 3 kali begitu. Secara psikologis berapa kali kejadian ini bisa merubah atau membuat shock korban? Kalau sekali mudah-mudahan besok enggak atau bagaimana? Apakah sekali ini cukup membuat gejolak atau patah hati ataupun emosi bagi korban ya? Bagi korban. Sebenarnya untuk yang pertama kalinya kan dia sudah mengalami ketidaknyamanan Mas. Itu kan ada kondisi-kondisi yang carut-marut sudah di pikiran, di otak dia. Tapi kan karena keruntuhan subjektif itu tidak difahami oleh lingkungan, karena lingkungan tidak peka, dia kan menggenggam dalam kuat-kuate kan kayak gitu. Makanya menjadi siklusnya bisa sampai sekian tahun, misalnya 7 tahun atau 3 tahun, 6 tahun baru bledok karena wis nggak kuat kayak gitu. Tapi sebenarnya di awal kan juga dia sudah mengalami konflik karena loh kok aku dikenek nih, kan gitu ya. Kok aku dikenek nih, kok aku diajak hubungan seksual atau misalnya kok bagian tubuhku kok dipegang sama dia misalnya kayak gitu loh. Itu kan aku kenal loh, emang begitu ya. Tapi kan aku nggak boleh ngomong sama ibu, aku kan nggak boleh ngomong sama, misalnya aku diminta nurut aja. Iya, karena biasanya ancaman Mas. Ancaman-ancaman yang terus menerus itu juga menjadi sebuah program yang orang benar-benar takut. Jadi itu juga tidak dibuat-buat. Makanya ketika saya ditanya, ada pertanyaan, bagaimana caranya orang yang menjadi korban mau speak up? Kan itu menjadi pertanyaan ya kemarin waktu saya ngisi seminar itu. Lah ini kan juga makanya memang perlu ke profesi itu ya di situ. Ada proses-proses tuh. Karena apa yang terprogram pada kondisi korban ini juga akan mempengaruhi proses speak up. Nah itu tadi kulino manut GDE wis sudah sekian lama dicecer-cecer dengan ancaman baik fisik ataupun verbal, misalnya awas kalau kamu ini tak bunuh misalnya. Loh itu benar-benar orang bisa takut loh. Benar-benar nggak berani loh untuk ngomong. Artinya, kayak gitu. Berarti berapa kali pernah dilecehkan itu pun juga bisa jadi tidak seperti yang dia akui begitu ya. Bisa jadi ada peristiwa-peristiwa sebelum, misalkan pengakuannya 5 bisa jadi lebih dari itu gitu ya. Itu bisa karena setiap orang itu kan ketika dalam proses-proses konseling itu kan juga kadang berjenjang ya. Dia kan kadang masih tidak selalu terbuka, itu kan langsung 100% kayak gitu kan enggak. Jadi makanya memang penanganan dalam kasus kekerasan atau pelecehan ini kan memang perlu berjenjang Mas. Enggak bisa terus 1, 2, 3 kali terus dilepas, itu sebenarnya enggak fair juga kayak gitu. Enggak fair juga. Paling enggak ya mungkin frekuensinya akan lebih diperjarang kayak gitu. Tapi setidaknya dia juga ada intensitas untuk ini ya, untuk komunikasi dan sebagainya. Memang kadang ketika orang mengalami keruntuhan subjektif itu ya bisa jadi pasif. Jadi ya kita yang harus proaktif memang kayak gitu. Misalnya orang-orang yang siap untuk menjadi pendamping atau misalnya menjadi teman, maksudnya teman yang bisa peduli, ya itu memang kita yang harus yang proaktif. Karena kadang orang capek Mas. Kesel aku, awakmu wis tak dampingi, aku wis ngancani aku panggah ngono. Sudah berkorban waktu, tenaga, pikiran. Iya, itu banyak anggaran. Kadang begitu. Ya, ternyata kompleks sekali persoalannya Mbak Ifada ya. Apalagi kita berada di wilayah ketimuran. Apa ini? Bukan ketimuran, tapi Mataraman Timur begitu ya. Ewoh, Pakewuh, Sungkan, tadi konstruksi sosial yang sudah dan budaya yang sudah terbangun lama. Nah, sekarang apa yang terbaik yang harus dilakukan? Misal dengan beberapa korban anak-anak yang
muncul di Tulungagung kemarin. Ini bagaimana treatment buat mereka? Kalau mereka ya harus ditangani secara profesional. Lagi-lagi ya seperti itu, harus ke psikolog, psikiater, maksudnya dalam tim ya. Jangan lepas kayak gitu, karena kalau lepas biasanya juga ada hal yang miskom nanti kayak gitu. Tapi kalau untuk ranah proteksi ya idealnya memang ya harus ada kampanye pendidikan seksualitas. Bahkan di kami yang di Komisi Penanggulangan AIDS kita lebih menyasar sekarang SD, Mas. Ngomongin tentang kesehatan reproduksi itu di SD dan HIV AIDS. Bahkan kita juga ada campaign bahwa sayang tanpa telanjang. Itu kan bagi anak-anak yang pacaran mulai seneng dengan lawan jenis kayak gitu ya. Artinya kan kalau sayang itu bukan berarti terus kita manut kayak gitu. Kita tetap harus punya kontrol diri lah. Pendidikan seksualitas itu kan sebenarnya isinya itu, Mas, bukan soal kampanye iya melegalkan bebas, apalagi itu gitu ya. bukan. Ya memang sangat berat. Saya membayangkan bagaimana anak-anak ini ketika orang lain tahu dia menjadi korban. Betul. Bagaimana masa depan mereka. Kalau sudah misalkan lambat laun bisa jadi akan terekspos kan identitas mereka. Tidak selalu sebenarnya, Mas. Karena memang ya itu kan kembali lagi, makanya memang untuk kasus proses hukum itu kan banyak yang memilih untuk menghindari ke sana karena nanti kaitannya kalau itu media tahu, dipublish dan sebagainya itu kan. Nah, tapi kan kita juga tetap mendorong ya proses-proses itu ya kayak gitu ya, psikologisnya iya, ranah hukumnya juga, karena kan itu ada efek jera. Tapi ya itu tadi komponennya ya jangan parsial begitu. Itu juga nanti akan juga menjadikan ya kembali lagi siklusnya berulang, bahkan mungkin momennya mungkin beda, tapi kan siklus itu terjadi kayak gitu. Ya, ini yang terjadi. Kita harus relax dulu dengan minum kopi. Baiklah. Yang terakhir pesan aja ya, pesan kepada orang tua, pesan kepada para guru yang membimbing anak-anak untuk meraih mimpi di masa depannya agar tidak terjebak dalam kasus kekerasan seksual. Monggo Mbak Ifada. Jadi kalau ya itu tadi ya, kita perlu paham bahwa ada hal-hal yang memang tidak selalu kita setujui. Artinya kita juga perlu aware terhadap kondisi tubuh kita kayak gitu ya, karena ini juga berkaitan dengan organ reproduksi, ini kan juga perlu difahami konteks itu kayak gitu ya. Nah ketika misalnya pendidikan seksualitas ini perlu menjadi basic, Mas, maksudnya ketika komunikasi terbuka ini kan memang bagian dari yang dibutuhkan. Hanya saja ketika misalnya orang tua tidak bisa memberikan fasilitas itu, sebenarnya kan ada lembaga-lembaga yang memang aware terhadap itu. Bahkan di Komisi Penanggulangan AIDS, karena saya juga bekerja di sana, sekarang sudah mulai banyak loh, Mas. Banyak yang chat atau misalnya datang karena dia juga adiksi pornografi dan sebagainya, memperbincangkan seksualitas. Nah itu kan proses-proses itu yang bisa mengontrol kondisi seseorang kayak gitu. Dan pesan saya ketika misalnya ada yang sudah pernah mengalami pelecehan seksual atau kekerasan seksual, jangan hanya dianggap itu selesai. Karena selesai itu belum tentu tuntas. Jadi memang harus datang. Saya pun juga akan bersedia untuk itu ya kalau misalnya karena proses-proses itu nanti bisa saya cover di lembaga yang saya lagi naungi kayak gitu kan sangat memungkinkan gitu loh. Artinya memang ada proses-proses orang mungkin tidak sanggup dengan konsekuensi profit misalnya, tapi kan ketika punya lembaga kemanusiaan kan itu juga bisa ya menjadi solusi ya, bisa menjadi solusi kayak gitu. Dan juga kayak pemerintah di Tulungagung kan juga sudah ada ya kayak UPTD PPPA itu ya, Dinas KB PPPA itu kan juga mereka juga memberikan ruang untuk pelaporan juga kayak gitu ya. Seperti itu, kalaupun misalnya mau ketemu saya langsung ya boleh kayak gitu. Artinya saya enggak, itu kan saya lebih membicarakan tentang ada kelembagaan juga yang
yang membuka ruang untuk itu kayak gitu. Tapi kalaupun misalnya datang ke kantor ya silahkan kayak gitu, karena sebenarnya pemerhati kaitannya pelecehan seksual kayak gini, kekerasan seksual ini sebenarnya di Tulungagung itu sudah mulai banyak loh Mas. Cuman konsistensinya untuk mengcover itu yang mungkin nggak selalu terjadi ya kayak gitu ya. Karena yang pernah saya alami dulu itu pernah ada beberapa anak muda lah kayak gitu ya, anak-anak kuliahan kayak gitu, dia sangat excited waktu itu karena ada kekerasan juga di area kampus dan sebagainya. Waktu itu saya ya support, ya nggak apa-apa kayak gitu, saya akan bantu. Tapi setelah itu mereka kan mau bikin rumah aman, terus habis itu menghilang konsistensinya ya. Ini karena ya kasus-kasus kekerasan seksual, pelecehan seksual ini kan fenomena gunung es. Pokoknya isu sosial itu ya fenomena gunung es, jadi ya selalu akan ada kayak gitu. Tapi kita tetap bagaimana orang yang pernah menjadi korban itu pulih untuk melanjutkan hidupnya. Dan kalau untuk proses pelakunya ya sebenarnya ada proses-proses konseling yang jelas, karena ada kerusakan otak. Gampangannya ngomong ngono lah kayak gitu ya, orang bisa melakukan itu. Makanya kita jangan di posisi kok iso ya, kok ini ya ini memang karena ada something di orang itu, ya bisa, nggak masuk akal memang. Iya. Itulah yang terjadi, dan ini bukan pengalian isu. Kan repot sekarang dianggap oh ini pengalian isu korupsi, ini pengalian isu yang lebih besar, tapi ini fakta, ini yang terjadi di sekitar kita dan kita harus peduli. Terima kasih Mbak Ifada. Sama-sama Mas Faris. Hadirnya mudah-mudahan bermanfaat untuk banyak orang. Amin. Sukses selalu untuk panjenengan. Sukses selalu untuk panjenengan juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kopinya kalau habis lagi. Baik.